Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita membahas order reaksi atau tingkat reaksi. Sebelumnya, kita berkenalan dulu dengan persamaan laju reaksi. Jika ada reaksi A ditambah B menghasilkan produk C ditambah D, maka untuk yang ruas kiri kita sebut dengan reaktan, ruas kanan kita sebut dengan produk. Dengan notasi yang kecil, yaitu huruf kecil ini A, B, C, dan D adalah koefisien dari masing-masing zat. Persamaan laju reaksinya bisa kita tentukan dari laju reaksi simbolnya R ya. Kalau dulu disimbolkan dengan huruf V kecil. Nah, sekarang bisa huruf V atau huruf R. Tapi yang paling benar adalah huruf R kecil. Sama dengan K, di mana K adalah tetapan laju reaksi kali konsentrasi reaktannya dalam hal ini adalah yang A, dipangkatkan dengan order reaksi dari A dikalikan dengan konsentrasi reaktan berikutnya yaitu B, pangkat order reaksi dari B yaitu Y. Jadi X dan Y ini disebut dengan order reaksi atau tingkat reaksi. Nah, untuk konsentrasi yaitu yang disimbolkan dengan kurung siku ini tetap seperti kemarin, yaitu dengan satuan molaritas yaitu yang kita peroleh dari data mol per liter. Jadi ini adalah persamaan laju reaksi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang order reaksi yaitu X dan Y ini. Apa itu order reaksi? Order reaksi menunjukkan seberapa besar pengaruh konsentrasi suatu reaktan. Nah, jadi reaktan ya yang kita sertakan di sini terhadap laju reaksi. Nah, untuk mencari order reaksi atau tingkat reaksi ada beberapa cara. Yang pertama dari angka koefisien, yang kedua adalah dari data percobaan. Nah, yang bisa kita ambil dari angka koefisien ini tertentu ya. Jadi yang pertama untuk reaksi sederhana atau reaksi elementer atau disebut juga dengan reaksi satu tahap, itu kita bisa mencari order reaksinya diambil dari angka koefisien. Jadi misalkan begini, tentukan persamaan laju reaksi elementer. Nah, jadi disebutkan dalam reaksi itu dia adalah reaksi elementer. Maka ini sudah ada angka koefisiennya, angka koefisien dari zat reaktannya. Kita bisa langsung menuliskan persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K, konsentrasi reaktan. Reaktannya adalah H2. H2 memiliki koefisien 2, berarti langsung ordernya kita tuliskan sini, 2, begitu. Kali konsentrasi reaktan yang lain, yaitu O2. Nah, di sini koefisiennya berapa? Tidak ada angkanya, berarti adalah 1, sehingga di sini koefisien order reaksinya sama dengan koefisien yaitu 1. Tolong diingat, ini khusus untuk reaksi yang menyebutkan bahwa reaksi itu adalah reaksi elementer atau reaksi sederhana. Kalau tidak ada keterangan, berarti kita tidak bisa mengerjakan semacam ini. Kemudian, order reaksi yang kita ambil dari angka koefisien juga bisa jika ada suatu reaksi yang beberapa tahap. Nah, seperti ini, misalkan reaksi yang pertama A plus 2K menjadi AK2, dia keterangannya reaksinya berjalan lambat. Reaksi yang kedua, nah jadi reaksi 1, 2, 3 ini bertahap-tahap bersambung-sambung ya. Jadi AK2 ini pindah ke sini kan menjadi reaktan dia, kemudian bereaksi dengan zat yang lain menjadi ditambah B menghasilkan AK2B. Nah, reaksinya sudah mulai cepat. Nah, reaksi yang kedua bersambung lagi ke reaksi yang ketiga. AK2B kemudian menjadi AB plus 2K, reaksinya cepat. Nah, seperti ini adalah tampilan dari reaksi yang bertahap-tahap atau bersambung ya. Jadi reaksi 1 lanjut ke reaksi 2 lanjut ke reaksi 3. Nah, untuk menentukan ordernya kita tentukan dari reaksi yang tahapnya lambat. Reaksi yang tahap lambat ini kita ambil dari yang lambat. Maka persamaan lajunya adalah, sekali lagi jangan lupa tipsnya adalah pilih tahap lambat.
Nah, seperti yang tadi, kita menentukan persamaan lajunya yaitu R sama dengan, untuk tahap lambat di sini reaktannya adalah zat A. Berarti di sini A, koefisiennya kalau tidak ada angkanya berarti 1. Berarti A pangkat 1 kali konsentrasi siapa? Konsentrasi K pangkat 2. Nah, begitu ya. Jangan lupa ada K yaitu tetapan laju reaksi. Terus tadi kurung siku ini maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah molaritas yang kita ambil dari data mol per volume atau mol per liter. Nah, ini adalah cara menentukan order reaksi atau tingkat reaksi dari angka koefisien. Sekali lagi, yaitu hanya berlaku pada reaksi elementer dan reaksi yang beberapa tahap, kita ambil yang tahap lambat. Nah, yang sangat akurat atau yang lebih akurat kita pakai untuk menentukan order reaksi adalah dari data percobaan. Nah, nanti ada beberapa tampilan. Yang pertama adalah dari tabel laju reaksi. Seperti ini anak-anak, laju reaksi. Ini adalah untuk reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Di sini ada data konsentrasi A. Konsentrasi A berarti jangan lupa satuannya molaritas ya. Konsentrasi B juga satuannya molaritas. Kemudian di sini yang kolom kanan ini ada molaritas per detik. Nah, jadi molaritas per detik itu adalah satuan bagi laju. Sehingga di sini untuk laju percobaan yang pertama yaitu R1, ini percobaan yang pertama, percobaan kedua memiliki R2. Nah, seperti ini adalah tampilan untuk laju reaksi. Nah, ada dua tipe. Yang pertama adalah jika ada data sama. Nah, seperti ini ada data sama, nanti misalkan di sini angkanya yang kiri ini 2, yang bawah juga 2. Ya, atau di sini ada angka 4, yang bawahnya juga 4. Berarti ada data sama. Nah, kalau ada data sama, maka kita tinggal membandingkan data antar percobaan. Nah, nanti caranya semacam ini ya. Kemudian kalau datanya beda, semua data beda, maka kita harus membuat persamaan matematisnya, persamaan linearnya bagaimana. Nah, Ibu akan membahas mulai yang data sama ya. Jika nanti ada tampilan data semacam ini ya, dan kalian teliti ada data sama, maka kita menentukan order dari A dan B dengan cara sebagai berikut. Menentukan order A, berarti menentukan order A. Menentukan order A berarti cari data B yang sama. Ya, jadi kalau menentukan order A, kita mencari dari data B yang sama. Perhatikan, jadi kalau misalkan kita pengen mencari order A, berarti tetangganya yang sama. Dan sebaliknya, order B berarti tetangganya yang sama, gitu ya. Jadi berkebalikan. Menentukan order A berarti tetangganya yang sama, yaitu data B yang sama. Misalkan ada data 1 dan 2, maka lajunya adalah, persamaan lajunya kita tuliskan dulu, yaitu R sama dengan K, konsentrasi reaktannya siapa di sini? Yaitu A dan B. Ini juga A dan B. Seperti ini persamaan lajunya. Kita tuliskan dulu. Ini data 1 dan 2. Berarti ada 2 data yang kita bandingkan. Misalkan data ini dan data yang kedua ini. Nah, ini kita punya trik anak-anak. Jadi kalau misalkan kalian nanti pengen angka yang sini adalah bilangan bulat, maka
nilai yang besar dibagi nilai yang kecil. Tapi kalau kalian menginginkan yang sini adalah angka pecahan, berarti kita balik nilai kecil dikurangi nilai kecil dibagi nilai besar. Nah, jadi terserah kalian yang membuat bagaimana supaya perbandingan dari laju reaksi ini mudah dipahami, mudah kita perbandingkan. Nah, kalau untuk mempermudah kerja kita, biasanya kita lebih mudah untuk membuat bilangan bulat, yaitu nilai besar dibagi nilai yang kecil. Nanti bisa kita lihat dari latihan soal sesudah video yang ini ya. Nah, misalkan Ibu milih yang besar dibagi yang kecil. Misalkan nilai besar itu diperoleh dari data 1. Kemudian nilai yang kecil diperoleh dari data 2. Nah, jadi nanti tinggal kita masukkan yang atas adalah data 1, berarti data 1 yang ini nanti kita masukkan ke persamaan reaksi, ke persamaan laju reaksinya. Kemudian yang data 2, ini semuanya nanti kita masukkan ke data yang kedua, yaitu yang bawah ini. Ya. Jadi terserah kalian untuk menentukan data 1 bagi data 2 atau data 2 dibagi data 1, terserah, boleh saja hasilnya sama. Asal nanti seperti ini nanti ya. Kelanjutan ceritanya seperti ini. Sekali lagi, kalau nilai besar dibagi kecil maka bilangannya bulat. Ya, ini bilangan bulat nanti. Kalau kecil dibagi besar maka nilainya ini nanti adalah pecahan. Nah, sesudah kita menuliskan semua data dalam persamaan laju reaksi masing-masing, maka kita lihat data yang sama. Pada data yang sama dicoret atas dan bawah. Misalkan di sini, misal ini Ibu ambil angka 4 gitu ya. Nah, angka 4 ini juga angka 4. Karena tadi kita pengen menentukan orde A, berarti data B yang sama atau tetap. Ini Ibu misalkan angkanya 4, kan sama dia ini. Sama. Maka karena sama antara pembilang dan penyebut ini sama, berarti bisa kita coret semacam ini nanti anak-anak. Nah, jadi akan lebih sederhana lagi persamaan laju reaksi yang ingin kita tentukan orde dari reaktannya. Nah, jadi nanti kita tinggal melanjutkan cerita ini dan insya Allah mudah ya. Sesudah kita coret, baru nanti kita bandingkan data yang kita peroleh ini untuk menentukan orde reaksi. Dan sebaliknya, untuk menentukan orde B tadi, orde B berarti kita cari data tetangganya yang sama ya. Kemudian yang terakhir adalah seringkali di soal-soal ada tentang satuan dari harga K, satuan dari tetapan laju reaksi ya. Meskipun namanya saja tetapan, biasanya tidak menggunakan satuan, tapi ada kalanya kita perlu menuliskan satuan dari tetapan laju reaksi atau K tadi. Nah, satuannya bagaimana? Yaitu molaritas pangkat 1 dikurangi orde total per detik. Nah, jadi orde total kita peroleh dari hasil perhitungan kita yang tadi, yang sebelumnya. Ya. Misal orde totalnya X-nya adalah 1, Y-nya adalah 2, berarti orde totalnya adalah 3. Maka kita bisa menuliskan satuan dari K, yaitu 1 min 3 per detik. Ya, tinggal nanti kita sederhanakan menjadi molaritas 1 dikurangi 3 adalah min 2 ya, per detik.
Maaf ini garisnya kurang ini ya. Nah, jadi molaritas pangkat 1 main order total per detik. Jadi detiknya di bawahnya molaritas ini. Ya, gitu ya. Tinggal nanti kita sesuaikan antara berapa order totalnya dan kita bagi dengan detik. Inilah sekilas cara kita menentukan order reaksi. Jadi sekali lagi ada 2 cara, angka koefisien khusus bagi reaksi elementer dan beberapa tahap. Beberapa tahap kita ambil dari tahap lambat. Dan yang sering nanti kita bahas adalah dari data percobaan. Semacam ini adalah dari data percobaan untuk menentukan order reaksi. Ya, alhamdulillah, jangan lupa bersama laju reaksinya tadi. Simbolnya semacam ini, tolong diingat-ingat ya. Kurung siku adalah menunjukkan konsentrasi atau dalam satuan mol per liter. Alhamdulillah bisa.